sebuah film komedi berjudul God Must Be Crazy. Cerita dimulai di desa Kalahari, Afrika, di mana desa itu primitif dan belum tersentuh teknologi dan zaman modern. In the vastness of the Kalahari, quite unaware there are no clouds in the sky. Hanya ada satu keluarga tinggal di desa tersebut, dia bernama Si. Desa itu sangat kekeringan karena jarang hujan. Mereka tetap harus bertahan hidup dengan kondisi seadanya. Kesehariannya, mereka mendapatkan air dari tumbuh-tumbuhan dan berburu rusa untuk dimakan. Bahkan jika sebuah pesawat melintas di atas desa Kalahari, mereka beranggapan jika itu dewa yang kekenyangan, hingga mengeluarkan gemuruh suara. Flatulence. Walau kondisi hidup di desa terpencil dan panas, anak-anak tetap senang bermain. 600 mil dari desa Kalahari terdapat sebuah kota modern. Vehicles, machinery, labor-saving devices. Di mana orang-orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kate, seorang reporter, mendapat tugas dari atasannya untuk meliput sebuah desa yang kekurangan guru untuk mengajar di sekolah di Botswana. Flapping their wings. Hingga suatu hari seorang pilot membuang botol minumannya yang tepat jatuh di dekat Si. Harder than anything else in the world. Botol itu dianggapnya sebuah benda pemberian dari dewa. Untuk pertama kalinya, Si melihat benda yang dapat berbunyi. Dia membawa pulang botol itu yang membuat keluarganya heran dan takjub dengan benda tersebut. Mengapa dewa mengirimnya benda itu pada mereka? It was heavier and Mereka memanfaatkan botol itu dengan multifungsi. Menurutnya, para dewa ini ceroboh karena hanya mengirimkan satu botol saja untuk mereka, hingga mereka harus bergantian menggunakannya. anger. Namun yang terjadi malah mereka bertengkar guna memperebutkan botol itu. Si marah pada dewa. Dia berusaha mengembalikan botol itu. Yang terjadi malah botol itu jatuh mengenai kepala anaknya sendiri. Dia pun mengubur botolnya. Setelah kejadian itu, tak ada obrolan di antara mereka. Mereka terdiam 1000 bahasa. Come over the family. It will not make us unhappy again. Malam harinya, seekor babi hutan mencium bau darah hingga mengambil botol itu kembali. Hingga keesokan harinya, Dani, anak Si yang sedang bermain, menemukan botol itu kembali. Home, I heard her playing on it. Dan pertengkaran berlanjut hingga salah seorang bocah memukulkan botol pada kepalanya. Dengan ditemani api unggun, mereka memperhatikan botol itu. They did not have a name for it. Kabu said, Benda apa ini yang membuat keluarga mereka jadi tak akur? Mereka menyebutnya botol sebagai benda jahat. Selama ini, dewa selalu mengirimkan benda baik untuk mereka seperti hujan, pepohonan, buah, dan akar tanaman. Si berjanji besok dia akan membawanya ke ujung dunia. Esok harinya, Si berpamitan untuk pergi jauh membuang botol itu. 2000 mil dari desa mereka di kota Birani, sekelompok pemberontak sedang menyerang kantor pemerintah. Combat erosion in the Munda Valley. Mereka membunuh para pejabat yang sedang rapat, dan beberapa dari mereka berhasil kabur, yang tentu tentara mengejarnya. Ulah pemberontak itu dari geng Samboga. Saat diinterogasi, mereka diam saja. Presiden menyuruh bawahannya untuk menjatuhkannya dari helikopter, dan menyuruh pasukan panser mengejar mereka. Di tengah jalan, mobil tentara yang mengejarnya mogok karena kehabisan bensin. Di sebuah desa, Samboga mendengarkan berita lewat radio tentang pemberontakannya. Hanya beberapa menteri yang tewas, sementara presiden masih selamat. Kedua mobil yang kabur itu tiba di markas mereka. Samboga marah karena tak berhasil membunuh presiden. Sementara kedua teroris yang masih hidup dinaikkan ke helikopter. Pasukan panser berpapasan dengan mobil pertama yang sedang mogok dan menanyakan berapa lama mereka mogok. Karena baru beberapa menit saja, tentara itu pun melanjutkan pengejarannya. Di atas helikopter, dengan menutup mata mereka, salah seorang teroris ketakutan saat dijatuhkan dari helikopter. Dia memberitahukan di mana kelompoknya bersembunyi.
Walau helikopter itu belum terbang tinggi, karena ketakutan, seorang teroris itu pun memberitahukan markasnya. Tak buang waktu, mereka bergegas menuju kebun pisang. Tembakan basoka mereka meleset, jadi ketahuan dah posisi mereka. Tentara Samboga juga konyol-konyol dan amatiran. Walau berkali-kali gagal, tapi mereka berhasil menghancurkan helikopter. Kedatangan panser membuat mereka kabur dari tempat tersebut. Kembali ke Si, dia masih berjalan mencari ujung dunia. Saat sedang menggali untuk mengubur botolnya, seekor babon mengambil botolnya, hingga dia membatalkan untuk menguburnya. Di tempat lain, Andrew, seorang peneliti, sedang mengambil sampel kotoran gajah. Kedatangan pendeta meminta Andrew untuk menjemput guru baru yang akan bekerja di sekolah. Masalahnya, si Andrew tak bisa dekat-dekat dengan wanita. Dia bisa mati kutu dan terlihat seperti orang blow on. Karena mendesak untuk segera pergi, si Andrew membawa mobilnya walau perbaikannya belum selesai. Si yang sedang ngorok terkejut mendengar suara mobil lewat. It left very peculiar tracks. Singkat cerita, Kate tiba di Botswana dan melanjutkan perjalanan dengan bis menuju desa. Sesampainya di tujuan, Andrew terlambat datang. Dia harus bekerja keras untuk sampai di tujuan karena mobilnya tak ada rem tangan. Kali ini, dia harus menghindari badak yang berada di tengah jalan hingga melintasi sungai. Tapi mobilnya terjebak mogok. Saat mendorongnya, lagi-lagi apes, si Andrew harus nyemplung di sungai. Sementara Kate sudah bete menunggunya. Kedatangan teroris merampok penjual bensin dan makanan. Tiba di Nebula, Kate kebingungan melihat tingkah Andrew dan kondisi mobilnya yang unik. Begitu juga saat dalam perjalanan, Kate harus mengalami kekonyolan dengan ulah si Andrew. Dalam perjalanan, Si melihat seseorang sedang bernyanyi. Dia mendekatinya. What are you? Your brakes are shot! The gate, but don't worry. Crazy! The line's over, it'll come back. I'm sorry, the brakes don't work. Tapi perhatiannya tertuju pada senapan di dekatnya. Dia melihat senapan itu sebagai barang aneh yang baru dilihatnya. Namun malah terjadi salah paham, si pemilik senapan kabur karena takut ditembak olehnya. Si tak mengerti mengapa orang itu kabur. Mobil Andrew harus melintasi sungai dan lagi-lagi mogok sehingga harus membopong Kate ke pinggir sungai. She stopped. I know. Thank you. Tapi karena tak hati-hati, Kate malah nyemplung ke sungai dan sepatunya hilang. Perjalanan masih 30 mil, jadi mereka harus menginap. Saat lagi ganti baju, lagi-lagi kemunculan babi hutan membuat Andrew ketakutan. Dia berusaha menyelamatkan Kate, tapi malah jadi salah paham. Dia menuduh Andrew pria mesum. There was this warthog. What warthog? Begitu juga di saat malam hari, kemunculan badak mematikan api unggun mereka. Membuat Kate terkejut karena si Andrew tiba-tiba memeluknya. Get away from! Get away from! Datangnya suku asli pribumi lebih mengejutkan lagi. Kate terpaksa harus mendekati Andrew. Keep away! Gumela. Esok harinya, teroris memasuki wilayah Botswana. Penjaga diminta untuk menghentikan tentara. Namun karena tiba-tiba menghentikan panser itu, malah menyeruduk pos jaga. Sementara Andrew menderek mobilnya. Di waktu yang sama, Kate meminta tolong karena tubuhnya tertusuk pohon berduri. Karena hal itu, mobilnya malah menggantung di atas pohon. Ow! Thank you. Di tempat itu, Si bertemu dengan mereka. Dia kali pertama melihat wanita berkulit putih berambut pirang. Dengan mengenakan baju yang menutup tubuhnya, dia mengira jika Kate adalah dewa. Itu sebabnya Si memberikan botol yang dipegangnya, yang tentu saja membuat Kate terheran. Haduh, PA.
Lagi-lagi, Si terkejut melihat Andrew yang mulut dan hidungnya bisa keluar asap. Kate terkejut melihat mobilnya tergantung di pohon. Akhirnya tukang bengkel itu datang menolongnya. Dengan berjalan seperti keong, mobil itu pun diderek. Bye-bye, Stan. Seorang pria bernama Jack menolongnya setelah mendapat berita dari pendeta untuk menjemputnya. Berita tentang teroris sampai juga di telinga mereka. It is believed a dangerous person and that he and his gang are well. Singkat cerita, Kate sedang mengajar di sekolah. Kedatangan Andrew ke sekolah untuk mengembalikan sepatu Kate yang hilang. Lagi-lagi dia berbuat konyol hingga membuat murid-murid menertawakannya. Melihat ada kambing-kambing yang sedang digembala, dia berpikir itu kambing liar. Si yang katro dia malah memanahnya. Dia pun menyiapkan bakaran untuk memanggangnya. Kedatangan polisi langsung mengambil kambing yang sudah mati. Enough meat for all of us. Merasa kambingnya dirampas, dia kembali akan memanah kambing lainnya. Namun karena tembakan polisi membuat kambing-kambing pada berlarian. Saat itulah Si mengejarnya dan terjadi salah paham hingga polisi menembak kakinya. Ampudi yang menjadi pengacaranya dalam persidangan berusaha membelanya, tapi Si harus dihukum 3 bulan. Dengan dibantu Andrew, akhirnya Si dibebaskan untuk mengajar tentang tumbuh-tumbuhan karena dia ahlinya. Andrew berjanji akan bersama Si selama 11 minggu untuk membantunya penelitian. Kedatangan Jack meminta tolong Ampudi untuk mencari jejak hewan. Si yang paham tentang itu diikut sertakannya. Dalam pencarian jejak hewan, mereka malah bertemu dengan singa. Mereka pun kabur. Si dan Ampudi ngumpet di kolong mobil, tapi Jack malah kabur dengan mobilnya. Haduh, PA. Akhirnya, Si yang tahu cara ngusir singa, dia pun berteriak-teriak. Di tempat lain, teroris terus berulah hingga Kate dan murid-muridnya apes karena dijadikan sandera. Sergeant, I'm going quarters. And tell them. Ampudi mengajari Si menyetir mobil. Penyanderaan terus berlangsung, tentara menyuruh warga untuk pulang ke rumah. Andrew bersama timnya sedang menganalisa kehidupan hewan-hewan melalui teleskop. Si memberitahukan jika ada kelompok orang yang sedang berjalan. Kate protes pada Samboga karena anak-anak tak bisa berjalan jauh. Dia meminta anak-anak agar kembali ke sekolah, tapi ditolaknya. Si kembali memberitahukan ada sekumpulan orang-orang. Kali ini Andrew melihat banyak anak-anak, tapi dia heran mengapa ada pria bersenjata. Kedatangan seorang anak yang disuruh Samboga naik ke bukit bertemu dengan mereka. Bocah itu memberitahukan bahwa mereka sedang disandera. Mengetahui Kate juga di sana, Andrew berencana menolongnya untuk membius mereka dengan bantuan Si. Sementara kedua penjaga yang gila main kartu meninggalkan mereka. Dengan menyamar sebagai wanita, Si diberikan senjata panah obat bius yang biasa digunakan untuk hewan. Dengan mengendap-endap, Si berhasil mendekati mereka dan memanah satu persatu para penjaga. Sementara Samboga tidur juga karena kelelahan. Dia juga berhasil memberikan pesan yang ditulis Andrew jika para teroris akan tidur sejenak. Saat itulah dia harus kabur membawa anak-anak. And I'll take them. Maybe they're asleep as well. I don't know. Setelah pekerjaan Si selesai, Andrew pergi untuk membantu Kate. Andrew menyuruh Si membawakan tali di mobil jeepnya. Kate mulai menyadari jika jumlah pengawal kurang 2 orang. Setelah kabur ke arah bebatuan, dia harus mengambil senjata-senjata milik penjaga. Tapi salah satu bocah malah menembakkan senjatanya. Hingga kedua kurcaci yang sedang main kartu mengetahui mereka kabur. Hey, watch! Andrew yang dikejar tembakan juga menyelinap ke sebuah batu dan melempar ular yang ada di atas teroris. Si yang belum menguasai mengendarai mobil, dia malah melaju mundur, yang tentu membuatnya panik. Mengetahui orang terakhir berada di bawah pohon dengan getah yang gatal,
Andrew menembakkan pohon itu hingga membuat si pria kegatalan seluruh badannya. Sementara si tersangkut di atas pohon karena mobilnya tak mau berhenti. Hingga akhirnya si Andrew juga yang harus menghentikan mobilnya. Setelah 11 minggu, si kembali pulang ke kampungnya. He can't use that stuff. Andrew kembali menemui Kate, lagi-lagi dia berbuat konyol karena dekat dengan wanita. Watch it! Lama-kelamaan, Kate memahami tingkah konyol Andrew. Dia pun merasa terhibur. Kate memberanikan diri untuk menciumnya. Di tempat lain, si berhasil ke ujung dunia. Dia berdiri di atas bukit dan membuang botolnya. Setelah berjalan cukup jauh, si akhirnya berkumpul kembali dengan keluarganya.